Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Selamat pagi, selamat sore, atau mungkin selamat malam. Khususnya buat kamu yang hari ini pulang ke rumah dengan badan yang rasanya remuk redam. Bukan karena kamu habis lari maraton, bukan karena kamu habis angkat beban berat, tapi karena seharian ini kamu sibuk memikul ekspektasi orang lain di pundakmu. Sampai kamu lupa caranya berdiri tegak untuk dirimu sendiri. Entah kalian mendengarkan ini saat baru diunggah, atau mungkin di masa depan nanti, saat kalian sedang sembunyi dari keramaian. Aku ingin duduk di sampingmu sebentar. Aku ingin menemani lelahmu yang tak terucapkan itu. Karena aku tahu, ada jenis capek yang gak bisa hilang cuma dengan tidur. Ada jenis lelah yang asalnya dari hati yang terlalu sering dipaksa bilang iya. Padahal jiwanya berteriak tidak. Anggap saja ruang ini adalah tempat istirahatmu. Di sini, kamu gak perlu jadi orang baik. Di sini, kamu boleh meletakkan topeng si penolong itu. Terima kasih sudah mampir. Mari kita bicara jujur. Bicara dari hati ke hati. Kapan terakhir kali kamu merasa hidupmu ini benar-benar milikmu? Coba ingat-ingat lagi kejadian hari ini atau minggu ini. Berapa kali lidahmu terasa keluh saat ingin menolak permintaan orang? Berapa kali kamu bilang, "Iya, gampang, nanti aku bantu." Padahal tugasmu sendiri menumpuk setinggi gunung. Berapa kali kamu bilang, "Gak apa-apa kok, santai aja." Padahal hatimu kesal, kecewa, dan merasa tidak dihargai. Kamu mungkin tersenyum di depan mereka. Kamu mungkin terlihat sebagai malaikat penolong yang selalu bisa diandalkan. Teman-temanmu bilang, "Wah, untung ada kamu." Atasanmu bilang, "Kamu emang paling bisa diandelin." Tapi, coba rasakan apa yang terjadi begitu kamu sendirian. Begitu pintu kamar tertutup, senyum itu luntur seketika. Yang tersisa cuma rasa kosong. Rasa lelah yang menjalar dari ulu hati sampai ke kepala. Rasanya seperti kamu baru saja dirampok. Energi kamu habis. Waktu kamu habis. Emosi kamu terkuras. Dan yang paling menyedihkan, kamu sadar gak ada satupun orang yang nanyain, kamu sendiri butuh bantuan gak? Kamu selalu ada buat mereka. Mungkin 24 jam. Kamu jadi tempat sampah curhatan teman-temanmu. Kamu jadi pemadam kebakaran buat masalah keluarga atau pacarmu. Tapi saat kamu hancur, saat kamu butuh telinga untuk mendengar, tiba-tiba semua orang sibuk. Tiba-tiba chat kamu cuma dibalas singkat. Atau parahnya, cuma di-read. Sakit ya? Rasanya sepi banget berjuang sendirian di saat kamu selalu berjuang buat orang lain. Kamu mulai bertanya-tanya, kenapa ya aku gak bisa tegas? Kenapa aku selalu takut ngecewain orang? Kenapa aku rela membakar diriku sendiri cuma biar orang lain tetap hangat? Teman-teman, sifat gak enakan ini bukanlah tanda kalau kamu orang suci. Maaf kalau ini terdengar keras. Tapi sifat gak enakan adalah bentuk penghancuran diri pelan-pelan. Coba kita gali lebih dalam.
Kenapa sih kita bisa jadi seperti ini? Biasanya ini bukan soal kamu terlalu baik, tapi ini soal rasa takut. Jauh di lubuk hati, ada anak kecil dalam dirimu yang ketakutan. Kamu takut kalau kamu bilang enggak, orang akan marah. Kamu takut kalau kamu menolak, kamu bakal dibilang jahat, sombong, atau egois. Dan ketakutan terbesar kamu adalah takut ditinggalkan. Kamu merasa harga diri kamu itu diukur seberapa berguna kamu buat orang lain. Kamu berpikir, kalau aku nggak bantu, nanti aku nggak ditemenin lagi. Kalau aku nggak nurut, nanti dia pergi. Jadi kamu melakukan transaksi jual beli yang menyakitkan. Kamu menukar kebahagiaanmu, kamu menukar kewarasan mentalmu demi membeli validasi dan rasa aman dari orang lain. Kamu menyuap mereka dengan kebaikanmu supaya mereka tetap tinggal. Tapi coba lihat hasilnya sekarang. Apakah hubungan yang dibangun di atas rasa gak enakan itu sehat? Tidak. Itu racun. Hubungan itu jadi tidak seimbang. Kamu jadi magnet buat orang-orang yang suka memanfaatkan keadaan. Mereka bukan jahat, tapi mereka jadi terbiasa melihat kamu sebagai fasilitas umum. Mereka lupa kalau kamu manusia yang punya batas lelah. Dan salah siapa? Sebagian salah mereka. Tapi sebagian besar adalah salah kita yang tidak pernah memasang pagar. Bayangkan rumahmu tidak ada pintunya, tidak ada pagarnya. Semua orang boleh masuk. Semua orang boleh ngambil makanan di kulkasmu. Semua orang boleh tidur di kasurmu. Lama-lama rumahmu hancur, berantakan, kotor. Dan kamu, si pemilik rumah, malah tidur di teras kedinginan. Itulah gambaran jiwa seorang people pleaser. Kamu membiarkan orang lain menginjak-injak ruang pribadimu atas nama kebaikan. Malam ini, aku ingin mengajak kamu untuk berhenti. Berhenti sejenak dari kompetisi menjadi orang paling baik sedunia. Tarik nafas panjang dan izinkan aku mengatakan ini kepadamu. Kamu tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Tolong dengarkan sekali lagi. Tugasmu bukan memperbaiki mood orang lain. Tugasmu bukan menjadi tong sampah emosi temanmu. Tugasmu bukan menjadi badut penghibur saat orang lain sedih, sementara kamu sendiri sedang menangis. Tugasmu yang paling utama di dunia ini adalah menjaga nyala api di dalam dirimu sendiri supaya nggak mati. Kalau kamu hancur, kamu nggak akan bisa tolong siapa-siapa. Gelas yang kosong nggak bisa dipakai buat menyiram tanaman. Jadi, mulai hari ini, mari kita belajar satu seni yang paling sulit tapi paling membebaskan. Seni berkata tidak. Aku tahu, bilang enggak itu rasanya kayak nelen paku buat kita yang terbiasa gak enakan. Jantung berdebar, tangan gemetar, rasa bersalah langsung menyerang. Tapi percayalah, tidak itu kalimat lengkap. Kamu gak perlu kasih alasan panjang lebar. Kamu gak perlu ngarang cerita bohong. Cukup bilang, maaf aku lagi gak bisa. Maaf aku butuh istirahat. Maaf, aku gak nyaman ngelakuin itu. Apa yang terjadi begitu kamu bilang tidak? Mungkin mereka akan kaget. Mungkin mereka akan kecewa. Mungkin mereka akan marah dan bilang kamu berubah. Biarkan saja. Itu bukan urusanmu. Itu urusan kedewasaan mereka dalam menerima penolakan. Kalau ada teman yang meninggalkanmu cuma karena kamu sekali saja bilang enggak, berarti selama ini dia bukan teman. Dia cuma konsumen, dan kamu cuma pelayan. Kehilangan teman parasit bukanlah kehilangan. Itu adalah seleksi alam. Itu adalah bersih-bersih hidup. Jangan takut dibilang egois. Mencintai diri sendiri
menjaga batas mental, menjaga waktu istirahat, itu bukan egois. Itu self-respect. Itu harga diri. Kalau kamu gak menghargai dirimu sendiri, gimana orang lain mau menghargai kamu? Dunia gak akan runtuh kok cuma karena kamu menolak ajakan nongkrong. Matahari akan tetap terbit besok pagi, walau kamu gak balas chat detik ini juga. Bedanya, besok kamu akan bangun dengan hati yang lebih lega. Kamu akan bangun dengan perasaan bangga, akhirnya aku bisa melindungi diriku sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan sejauh ini dengan hati yang terlalu lembut itu. Kebaikanmu itu indah, tulus, tapi tolong sisakan sedikit kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jangan kasih semuanya ke orang lain sampai kamu gak punya sisa. Jangan bakar dirimu lagi ya. Kamu terlalu berharga untuk jadi abu. Kamu layak dicintai, bukan karena kamu berguna, tapi karena kamu adalah kamu. Semoga malam ini kamu bisa tidur nyenyak tanpa rasa bersalah. Lepaskan beban orang lain yang nempel di pundakmu, kembalikan ke pemiliknya. Dan semoga besok kamu punya keberanian untuk memilih dirimu sendiri. Kalau kamu merasa butuh pengingat untuk tetap waras di dunia yang banyak menuntut ini, silahkan tekan tombol subscribe. Bukan buat aku, tapi sebagai janji pada dirimu sendiri bahwa mulai detik ini, kebahagiaanmu adalah prioritas nomor 1. Saya Iksan, kamu berharga tanpa harus pura-pura. Sampai jumpa. Don't set yourself on fire just to keep others warm. Jangan pernah membakar dirimu sendiri hanya untuk menjaga orang lain tetap hangat. Cintailah dirimu sebelum mencintai mereka.